berencana? Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan umur ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan juga memberi bantuan sesuai hak reproduksi sehingga mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berencana atau KB pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni tahun 1970 bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa disebut BKKBN. Kenapa sih program KB itu penting? Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Menurut data administrasi per Juni tahun 2021, penduduk Indonesia mencapai 272 jiwa. Apa sih tujuan dari program KB? Yang pertama, membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Sesuai dengan kondisi ekonomi, cukup merencanakan keluarga kecil dengan 2 anak saja. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut BKKBN tahun 2017, pernikahan ideal untuk pria adalah umur 25 tahun, serta untuk wanita umur 21 tahun. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan yang terlalu muda, terlalu tua, atau penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekan jumlah penduduk, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dan jumlah penduduk. Adapun berikutnya yaitu metode kontrasepsi hormonal. Apa sih metode kontrasepsi hormonal? Metode kontrasepsi hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan hormon untuk mengatur ovulasi, menstruasi, dan proses reproduksi lainnya. Adapun beberapa jenis-jenis metode kontrasepsi hormonal. Yang pertama, pil kontrasepsi. Pil ini mengandung estrogen dan progestin yang dapat mencegah ovulasi. Keuntungan dari pil ini yaitu mudah digunakan dan dapat memperbaiki siklus menstruasi. Efek samping dari pil kontrasepsi ini yaitu rasa mual, rasa sakit kepala, dan perubahan mood. Dan jenis yang kedua yaitu implan kontrasepsi. Cara kerja implan ini yaitu implan kecil yang ditempelkan di bawah kulit lengan yang dapat melepaskan progestin. Keuntungan dari implan ini yaitu efektif hingga 3-5 tahun dan tidak perlu ingat minum obat setiap hari. Efek sampingnya memiliki perubahan siklus menstruasi dan nyeri di area implan. Dan yang ketiga yaitu injeksi kontrasepsi. Injeksi kontrasepsi ini akan disuntikkan progestin setiap 3 bulan sekali dan keuntungannya mudah digunakan dan tidak perlu dilakukan setiap hari. Efek sampingnya penambahan berat badan dan perubahan siklus menstruasi. Jenis metode yang keempat yaitu patch kontrasepsi. Patch ini akan ditempelkan pada kulit yang dapat melepaskan hormon ke dalam tubuh sehingga keuntungannya hanya perlu diganti seminggu sekali dan efek sampingnya yaitu iritasi pada kulit dan rasa mual. Jenis yang kelima yaitu adalah IUD hormonal atau intrauterine device. Cara kerjanya, alat yang akan dimasukkan ke dalam rahim dan dapat melepaskan hormon progestin. Keuntungan dari IUD hormonal ini adalah efektif hingga 5-7 tahun dan tidak perlu perhatian harian. Efek sampingnya nyeri dan juga perubahan menstruasi. Nah, jadi metode kontrasepsi hormonal ini adalah pilihan yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan dapat mengatur siklus menstruasi. Namun, penting juga untuk berkonsultasi dulu dengan tenaga medis untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan kita dan gaya hidup. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai KB non-hormonal. Apa sih KB non-hormonal itu? KB non-hormonal adalah metode kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Metode ini biasanya bekerja dengan cara-cara fisik atau kimia tanpa mengubah keseimbangan hormon di dalam tubuh. KB non-hormonal biasanya dipilih oleh orang-orang yang tidak ingin memiliki efek samping pada hormon di dalam tubuh mereka. Metode kontrasepsi non-hormonal dibagi menjadi 2, yaitu metode kontrasepsi non-hormonal jangka panjang dan jangka pendek. Metode kontrasepsi non-hormonal jangka panjang adalah intrauterine device atau IUD tembaga.
IUD tembaga adalah alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Lapisan tembaga pada IUD dapat membantu mencegah kehamilan dengan efektivitas yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99%. Metode kontrasepsi non-hormonal jangka pendek dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kondom, yang kedua diafragma, yang ketiga spermisida, yang keempat adalah spons. Beberapa metode kontrasepsi untuk pria diantaranya yang pertama itu vasektomi, prosedur bedah untuk mengikat vas deferens, yaitu saluran untuk membawa sperma dari testis ke penis. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen yang juga dikenal sebagai sterilisasi pria. Kondom alat kontrasepsi pria yang aman dan mudah digunakan. Kondom juga dapat mencegah penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah gel testosteron, gel yang dioleskan kepada lengan dan bahu untuk menghentikan kinerja hormon gonadotropin yang meminus produksi testosteron. Gelnya tersedia dengan resep dokter dan sebaiknya dihindari oleh orang yang alergi. Yang ketiga adalah pil hormon. Pil KB yang mengandung hormon testosteron atau dikombinasikan dengan hormon lain. Mungkin ini yang kelima, suntik hormon. Suntik hormon testosteron merupakan metode kontrasepsi pria yang baru dicetuskan beberapa tahun belakangan. Selain menggunakan metode kontrasepsi, pria juga dapat berkontribusi dalam KB dengan mendiskusikan pil KB dan pasangan, mendukung pasangan yang memilih metode KB, mencari informasi lebih lanjut mengenai KB. Mungkin kontrasepsi hormonal untuk pria dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti perubahan suasana hati, depresi, jerawat, nyeri otot, berat badan bertambah, serta peningkatan libido. Mungkin sekian dan terima kasih.